Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika yang saat ini masuk 50%. Yang kemarin sudah pernah 100%, terus BJJ, terus sekarang 50%. Ya, kita ikuti masuk berikutnya sesuai keputusan Bupati. Kita juga nggak tahu besok Senin bagaimana dimulainya. Oke. Pada topik ini kita masih mempelajari bunyi pada bagian kedua. Pada bagian pertama kita sudah membicarakan cepat rembat bunyi, pipa, organa, dan mode. Untuk bagian kedua kita akan mempelajari intensitas bunyi dan efek Doppler. Yang kita bicarakan gejala gelombang bunyi. Nah, sebetulnya ini gejala gelombang. Gelombang itu banyak, ada gelombang bunyi, gelombang cahaya, gitu ya. Nah, terus ada cahaya, terus gelombang mekanik, gitu deh. Gejala gelombang bunyi terdiri dari refleksi. Refleksi itu pemantulan. Pada bunyi berlaku hukum pemantulan gelombang. Refleksi bunyi dalam ruang tertutup dapat menimbulkan gaung atau kerdam karena bunyi pantul dan bunyi asli datang bersamaan. Ya. Jadi dalam hal ini menimbulkan gaung. Karena apa? Paling enak di sumur. Ya, tapi sumur sekarang masih sudah langka karena kebanyakan adalah sumur bor. Ya, masih sumur yang bukan bor yang kita maksudkan itu. Anda teriak di atas bibir sumur itu suara ke bawah, terus mantul lagi, kedengar. Inilah satu proses pemantulan, gitu loh ya. Atau mungkin di buah gedung yang selalu luas itu, yang tidak ada peredam suara, akhirnya suara itu akan rusak. Kenapa bisa rusak? Ini di tengah itu ada sumber suara bergerak ke seluruh penjuru menuju dinding. Di dinding itu dia akan memantul. Jadi kamu akan dengar bunyi gelombang datang dan bunyi gelombang pantul. Yang nadanya beda. Akhirnya suara itu didengar nggak enak. Gitu ya. Maka di gedung yang luas itu harus ada apa? Peredam. Intinya di situ, ya. Oke. Refleksi. Pembiasan. Pada pembiasan bunyi berlaku hukum pembiasan gelombang. Refraksi gelombang menyebabkan petir malam hari terdengar lebih keras daripada petir siang hari. Nah, kenapa? Kalau pada malam hari itu lebih dingin, ya. Kalau lebih siang itu panas. Bagaimana hubungan antara gas di udara ini? Kalau lebih dingin kan lebih rapat. Ya, Anda tahu kan gas dipanaskan lebih dingin lebih rapat gitu. Maka akan terdengar lebih keras. Di situ sudah logikanya. Ya. Refraksi itu ya. Perbedaan siang malam. Udara di atas lebih dingin, malam lebih panas. Udara di bawah lebih panas, lebih dingin. Refraksi dari rapat ke kurang rapat. Dari rapat ke kurang rapat. Dari siang hari. Ya. Kalau pada malam hari dari kurang rapat ke rapat. Maksudnya piye? Ya. Petir siang hari kan di bumi itu kan panas.
Kalau panas itu kan berarti kurang rapat. Sananya kan lebih dingin di atas. Jadi dari rapat ke kurang rapat. Ini malam hari sini kan lebih dingin. Maka di sini rapat, gitu loh. Betul ya? Pengertian ini ya. Rapat kok nggak rapat. Nah, bunyi petir pada siang hari lebih pelan, pada malam hari lebih keras. Tadi karena kerapatan itu. Yang lebih enak gini aja. Anda notok meja. Gini. Nah, sekarang notoknya sama. Telingamu kamu tempelkan di meja. Suaranya lebih keras. Menurut lo? Meja notok gini. Ya toh? Pelan aja. Terus kamu sekarang tempelkan meja gitu loh. Hah? Ya itu ya, gitu ya. Jadi ini kan menunjukkan lebih rapat itu lebih keras suaranya itu loh. Ya ini kan lebih rapat jadi itu loh. Jadi udara tadi pada udah mending ya. Maksudnya kerapatan gitu loh. Terus difraksi, pelenturan. Bunyi mudah mengalami difraksi karena memiliki panjang gelombang yang besar. Pelenturan itu pembelokan. Oke. Tenang di kelas ini. Tolong dengar suara luar enggak? Suara apapun dari luar. Bisa suara burung, bisa suara burung ajar atau yang lain di luar yang masuk ke dalam kedengaran. Iya, ya. Di sini ngapa? Berarti kan sini dinding. Berarti suara itu bisa membelok, bisa melentur. Mesti enggak? Bisa membelok gitu, suara itu bisa membelok. Dia kan bisa dengar gitu. Ini kan tanda yang ini loh. Ya, itu yang paling enak itu ya. Jadi bunyi bisa membelok. Jadi itu. Oke? Paham ya ini ya, pelenturan. Interferensi. Perpaduan. Interferensi dua buah gelombang bunyi kohuren. Bunyi kohuren itu adalah bunyi yang sama dan sebangun. Ya, akan menghasilkan pola terang gelap yang merupakan pola interferensi konstruktif dan destruktif. Beda lintasan dengan interferensi konstruktif itu N lambda. Setiap perbedaan lambda yang kemarin kita bicarakan pada perpaduan gelombang, itu ini akan terjadi saling penguatan. Ini bedanya per lambda. Ini perbedaannya setengah lambda, yang satu di puncak, yang satu bukit, itu akan terjadi pelemahan, terjadi destruktif, gitu loh. Mudah kan? N itu gelombang keberapa itu? Ini bilangan bulat, jadi N dua gelombang, 3 gelombang bilangan bulat. Enggak mungkin. N itu anggota bilangan bulat. Ya, berarti ini plus tengah ini yang dipakai tengahnya dipecahannya. Ini kayak fase kayak. Ini setengah, tulisnya setengah. Nah, setengah itu akan terjadi destruktif. Oke. Ini ada sebuah gambar. Ya. Ini misalkan suatu tetesan air. Ya. Kita bentuknya ini sebuah gelombang. Ini gelombang. Yang berwarna biru ini adalah konstruktif. Yang berwarna hitam itu destruktif. Jadi terjadi tentang itu loh. Jadi ini akan terjadi melebar jalan. Anda menjatuhkan benda ke dalam air kan geraknya begini. Gitu loh. Ini baik, ini untuk gelombang ini. Ya tahu ya. Ini terjadi sekarang kalau ini kita hentikan.
Ya. Ini akan kita jadikan, ini ada 2 buah. Jadi terjadi apa? Interferensi perpaduan 2 buah gelombang. Nah, gini itu 1 gelombang. Ya. Mudah tak? Ini tak hidupkan. Ini jatuh. Terjadi perpaduan ini loh. Gerakannya. Jadi yang hitam ini melemahkan, yang biru menguatkan, gitu ya. Kita hentikan kembali. Ini gelombang. Nek gelombangnya ini kan bentuknya tadi sebuah titik yang menyebar ke sebelah penjuru, atau suara saya ini kan menyebar ke sebuah titik kemanapun, gitu loh. Tapi juga ini bentuknya adalah lempengan. Garis ini kalau ada air di situ, di sini ada sekat, ini digerakkan merata ini. Ini loh, gelombang ini. Di sini akan dilahirkan sumber titik baru, nah kita akan melengkung. Ini gelombangnya digeser ke sana loh, air itu loh. Ya, oke. Itu bisa kita dapatkan di situ. Ini kita perkecil, bagaimana? Gitu loh. Ini kalau diperkecil. Oke. Kita hentikan. Kalau ini kita buat sebagai apa? Dua celah. Dua celah ini berarti akan terjadi intervensi di sini. Di sini 1 gelombang, di sini kan titik baru. Ya. Nanti kita rubah apa? Operatornya. Kita jalankan dulu. Nah. Ini masuk sebuah sumber baru. Ini jadi interferensi. Ya. Kalau sekarang kita perkecil, ini, nah, gitu ya. Jauhkan bagaimana? Nah, ini jaraknya kita perkecil. Nah, lebih jelas ya. Waktu kecil. Dibanding ini waktunya melebar. Ya, ini satu prosesnya, nanti Anda akan terima di cahaya. Satu prosesnya. Ini contoh daripada interferensi. Ya, oke. Kita lanjutkan ke efek Doppler. Adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Oke. Jadi kita bisa mendengar bunyi itu kan syaratnya ada 3. Ada sumber bunyi, ada medium, ada pendengar. Ya, ya, medium selesai. Yang kita utamakan adalah sumber bunyi dan pendengar. Oke. Anda bisa bayangkan pada perumusan di sini. Oke. Ya. Menara masjid. Aja wis paling gampang menara masjid. Kita kan ngomong Islam ya. Waktu ada pengajian, dengarkan ada suara, menara itu kan diem. Menara masjid itu nggak akan bergerak. Terus kalau kamu bergerak mendekati menara masjid, suaranya tambah, frekuensinya tambah keras atau tambah lemah? Tambah keras. Oke. Ya. Kalau itu tambah keras, jadi ini frekuensi pendengar. P itu pendengar, S itu sumber. Jadi sewaktu orang ini mendekat, kecepatan sumbernya kan diem. Jadi supaya ini besar, pendengar lebih besar kan ini positif berarti dia lebih. Ya, sekarang kita buatin aja. Ini persamaannya saya lebih mudah mengatakan begini. Kalau saya, ini benar juga. Gini. Enggak saya. FB karena suka balik V plus minus ini plus minus ya. Ini sama dengan
F S V. Ya, ini seperti ini saya apakan ini. Ini misalkan apa? Ini S. S itu adalah sumber. P itu pendengar. Anda hafalkan satu saja. Ya. Arah ini dihafalkan. Ya. Jadi sumber mendekati pendengar. Sumber mendekati pendengar itu positif atau negatif? Negatif. Apa pendengar mendekati sumber positif? Ya apa-apa. Terus nek wis ketemu siji ngene iki, dibolak-balik boleh. Sing searah tandanya sama, berlawan arah tandanya berbeda. Ngono tok lho. Sing ngapake siji wae gitu loh. Kamu bisa ngapalkan S ke P negatif atau P ke S positif. Mudeng. Siji wae sing dihafalke gitu loh. Setelah itu baru kamu gambar. Gitu loh. Kamu gambar ini ini terus apa? Iki ya. Sing searah ini negatif, gitu loh. Maka yang berlawan arah itu ini aja kabeh diarahke ya. Satu saja ya. Mudeng ya. Salah satu sing searah tanding sama berlawan arah beda. Ini loh. Dan itu ya. Trik mengapalkannya. Oke. VP itu frekuensi pendengar, VS F, FP itu frekuensi pendengar, FS itu frekuensi sumber, V itu cepat lambat bunyi. Biasanya itu 340 meter per sekon kebiasaan, tapi tidak harus. Tergantung soalnya ya. Tapi paling banyak itu, gitu loh. VP itu penulisannya saya nanti katakan harusnya gini. Indeks. Ya, B-nya indeks, bukan sudah kecepatan pendengar, kecepatan sumber. Ya, sama saja apalahnya ya. Oke. Ya. Persamaan efek Doppler dengan tidak mengabaikan kecepatan angin. Di sini perumusan ini kecepatan anginnya tidak diperhitungkan. Ya. Oke. Terus nek kecepatan anginnya diperhitungkan, ini anginnya itu kan VB ini loh. Arahnya bagaimana kualik karo iki? Kualik yang pertama. Jika pendengar mendekati sumber bunyi, maka FP bernilai positif. Jika sumber menjadi pendengar, maka VS bernilai positif. Ini sudah di sini aja ya. Sudah di sini tadi ya. Positif negatif P. Ini hanya keterangan aja, udah ya. Jadi ini nanti kamu lihat di contoh soal saya. Kalau ada udara, kecepatan anginnya ada bagaimana? Nah, yang pertama kali kamu ngapalkan ini dulu, terus nanti kecepatan angin P kalau angin itu menuju ke pendengar, itu positif. Betul tak? Kuncinya angin menuju pendengar positif gitu. Berarti nak menjauhi negatif itu habis. Betul tak? Kunci dengan angin kuwi tak? Ya kunci angin kan coba kamu ngaku angin menuju pendengar kan nambah banter gitu. Karena kan suara itu kan dibawa oleh angin nih. Betul tak? Suara itu dibawa oleh angin. Nah, kalau lebih cepat. Jadi kalau angin menuju pendengar, kita tambah keras gitu loh. Intinya itu. Bang ya? Terus nek berlawanan tinggal negatif gitu loh. Pelayangan gelombang adalah intervensi dua bunyi
amplitude sama namun berbeda frekuensi sedikit. Pelayangan bunyi membentuk intervensi konstruktif destruktif yang disebut layangan. Jadi perbedaan frekuensi yang sangat dikit itu terjadinya suatu pelayangan. Gitu loh. Kun misalkan 310 karo 310 Hz sama 315 Hz. Kan bedanya sedikit. Maka itu terjadi pelayangan. Pelayangannya 5. Selisih frekuensi itu gitu loh. Ya. Terus perumus FLL itu pelayangan. Oke. Ini rumusnya dikei tanda harga mutlak. Harga mutlak itu absolut. Kenapa ini diberi tanda harga mutlak? Tidak ada harga negatif. Nek kowe salah nglebokke sing dienggo sing positif gitu loh maksudnya. Ya, ini simbol absolut atau mutlak. Ya. Sudah. Kurang 5 menit. Intensitas gelombang bunyi. Intensitas gelombang bunyi adalah daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas satu satuan yang tergaris dengan arah lambat gelombang. Wis, penak I sama dengan P per A nilai. Itu daya energi setiap satuan waktu itu P. Jadi P itu energi setiap satuan waktu setiap satuan luas. Ya. P itu kan sama dengan W per T. P itu W per T. W ini itu energi. Ya. T ini waktu. Jadi ini itu energi setiap satuan waktu dan per A ini setiap satuan luas. Gitu loh. Ya. Oke. Nih, jadi P dayanya satuannya watt. P itu satuannya watt, W itu satuannya joule. I total itu dijumlah. Oke. Dan dari sini kebanyakan nanti I itu kan P per A. Nah, A-nya itu apa? Luas. Luasnya luas apa? Kalau bunyi merambat itu kan luasnya luas bola. Saya ngomong di sini, di atas, di bawah, depan semuanya kan bisa dengar. Mungkin enggak? Nah, saya ngomong kan ke suatu penjuru, bisa dengar. Berarti luasnya luas bola, gitu loh. Mungkin ya? Jadi luas bola itu adalah 4 pi R kuadrat. Nah, hubungannya dengan jarak, itu maka hubungan I dengan jarak kok I sebanding, gitu loh. Seper R kuadrat. Ini bukan sama dengan, tapi sebanding. R-nya itu dari mana, Pak? R ini. Maksudnya itu apa? R-nya itu apa? R itu jari-jari. Jaraknya. Jadi waktu saya ngomong ini 1 meter dari saya, baik ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri, atas bawah itu R gitu loh. Mungkin enggak? Di jarak dari sumber bunyi kemanapun dari sumber bunyi itu R gitu loh. Ya, jadi bisa kemanapun gitu loh. Dari sumber bunyi. Nah kan luasnya kan luas bola. Jadi udah ya. Berarti P-nya itu boleh pakai 22/7. Ya, P itu 22/7. Ya, P itu 22/7. Nah, tapi nek perbandingan nanggo iki. Karena iki sama, 4P dengan P ini nanti sama. Nek perbandingan. Ini kan soal perbandingan akhirnya. Gitu loh. Ini nek enggak perbandingan kan rumus lengkap. Kan di contoh-contoh kemarin kan ada yang perbandingan lah, tanda sebanding lah. Rumusnya terus sing ora dienggo rasa sing enggak ada enggak usah dipakai. Sing ana hubungan itu sing dienggo loh. Nah, kan rumusnya sebandingan. Lah, setelah ini I dengan R ini kan berbanding terbalik. Berbanding terbalik berarti nek I1 per I2 itu sama dengan apa? Wah, nek kualik, ini kan ngerti terbalik. Ya diwalik. R1 per R2 karena ini berbanding terbalik gitu loh. Nek banding lurus ya padha, aja diwalik. Oke.
Taraf intensitas bunyi adalah 10 kali logaritma perbandingan intensitas bunyi dengan intensitas ambang bunyi. Intensitas ambang pendengaran itu intensitas yang masih bisa dengar dengan tanpa terasa sakit. Namanya intensitas ambang bunyi atau intensitas ambang pendengaran. Besarnya 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Pak kok nganggo log? Iya. Harganya kebesaran. Maka dilokkan gitu loh. Ya. Nek sing biasa dipakai itu desibel. PI itu nek sama dengan log I per I0 ini satuannya bel. Ya. Tapi yang bisa dipakai nah ini ada 10 log I per I0 ini desibel. Ini satu pakai desibel mas pendengar bikin. Ya. Yang dipakai desibel. Ya. Jadi ya. Gabungan sumber bunyi dengan taraf intensitas bunyi identik memiliki ini perkalian logaritma ya TI2 sampai I1 10 log N2 per N1. Ini dengan taraf intensitas bunyi identik nih. Ini hubungannya dengan apa? Gabungan sumber bunyi dengan taraf intensitas bunyi identik memiliki hubungan. Nah, ini dengan jumlahnya. Dengan jumlah kendaraan. Ini hubungannya 10 log ini nek N2 per N1 ini antara sumber bunyi. Misalkan contoh satu sepeda motor dengan 10 sepeda motor itu loh. Jadi N1 ini 1, N2 ini 10 gitu loh. Betul tak? Nek dengan jarak ini R2 per 1 min 20. Kenapa ada min 20? Karena ini ada kuadratnya. Dilakukan itu. Ya, ini apa kan? Aplikasi gelombang bunyi tak ginikan aja. Nanti Anda bisa ngerti sendiri. Ya. Terus saya ginikan dulu. Ya, terus gini. Nanti kan bisa motong-motong. Ya. Ya. Ya, oke. Pertemuan ini kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.